Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dadang. Waalaikumsalam Ibu Yus. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, Bu. Alhamdulillah. Kita harus selalu bersyukur ya, Pak, atas Iya, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. amin. Oh ya, Pak, ini Bapak bisa minum sambil kita berbincang-bincang. Sudah saya siapkan, Bu. Ini ada kopi malah, Bu. Kopinya sudah habis separuh ini, Bu. Biar Biar semangat. ini biar rileks, Pak, kita Betul. berbincang-bincangnya, biar rileks, tidak ada beban, Pak ya. Iya, Bu. Oh ya Pak, ini saya melihat Pak Dadang ini sepertinya agak gelisah Pak. Iya, betul ini, Bu. Ini. Banyak Ada masalah di saya ini, Bu. ada masalah Pak ya? Ada, Bu. Ini banyak beban pikiran ini, Bu. Oh ya, apa masalahnya Pak? Nah, ini kalau diceritakan masalahnya banyak, Bu. Ini cuman saya menjadi prioritas saja ya, Bu, ya. Iya Pak, silakan Pak. Iya. Ini jadi kan saya ini kan di sekolah itu kan sebagai guru kelas karena mengajar di SD itu, Bu. Iya Pak. Jadi saat pembelajaran itu terkhusus pada mata pelajaran matematika itu, saya itu mengalami kesulitan Ibu dalam mengajar kepada anak-anak didik saya itu, Bu. Iya, Soalnya anak-anak itu kebanyakan tidak hafal perkalian, Bu. Jadi saya sebagai guru ini agak kesulitan bagaimana untuk menghadapi anak yang seperti itu. iya, iya. Oh, Hmm. jadi permasalahannya Bapak sebagai guru kelas kalau di SD itu mencakup semua ya Pak kecuali pendidikan agama dan PJOK ya Pak. Selain itu Ya, guru kelas yang megangnya. ya Jadi itu betul, Bu. luar biasa Pak, guru kelas di SD itu luar biasa Pak. Oh, Mhm. jadi Bapak kendalanya atau masalahnya itu pada pembelajaran matematika di mana Mhm. anak tersebut banyak yang tidak hafal kali-kali perkalian Iya, ya Pak. betul, Bu, betul betul. Iya. Oh ya Pak, Pak Dadang. Iya, Bu. Eh, bisa ada tidak cara yang efektif bagi Pak Dadang untuk mencari solusi atau memecahkan permasalahan? Karena permasalahan ini Pak, kalau kita biarkan ini tentu akan berlarut-larut. Jadi kita cari solusinya. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa Bapak mengajar matematika, habis itu banyak anak yang tidak tahu perkalian. Itu Iya. akan menghambat pembelajaran ya Pak. Kira-kira menurut Bapak ada tidak solusi untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Iya iya, betul. Kalau menghambat, jelas menghambat, Bu. Ini saya sedikit kepikiran ini, Bu. Menurut saya untuk mempermudah anak dalam menghafal itu nampaknya seperti salah satunya itu saya memberikan tugas kepada anak, itu yang pertama itu mencatat perkalian di buku tulisnya. Jadi Iya, iya. misalkan nanti anak itu tidak hafal, bisa melihat di buku tulisnya, di catatannya. Terus Iya, yang iya. alternatif yang kedua ini, Bu, misalkan anak SD itu kan jarang kalau diberikan tugas mau mengerjakan itu. Nah, Iya, ini iya. solusi yang kedua ini sedikit akan saya coba itu membuat eee, perkalian yang nanti ditempel di dinding, Bu. Jadi yang perkalian besar itu dibuat menarik, nanti tempel di dinding. Jadi mungkin seperti itu kalau anak nggak hafal nanti bisa melihat eee, di tempelan tersebut. Jadi dengan kata lain sehari-hari dia bisa menghafal. Jadi harapannya sih dengan begitu anak akan lebih mudah menghafal perkalian daripada diberikan tugas itu. Oh, jadi itu Pak solusinya Pak, yang mana Bapak akan memberi menyuruh anak mencatat perkalian di buku. Habis itu Bapak akan menempel perkalian tersebut di dinding. Itu bisa anak memudahkan anak ya Pak ya dalam Iya. menghafal. Misalnya di buku dia tertinggal bukunya, bisa dia tengok Hmm. di dinding, itu akan memudahkan mereka. Jadi Iya. solusinya itu ya Pak ya, Iya, betul, Bu. memberikan tugas kepada anak, habis itu mencatat perkalian di buku. Setelah itu Bapak menempel di dinding itu tentang perkalian supaya tujuannya untuk
supaya anak tersebut bisa hafal ya Pak. Betul, betul Bu, betul. Apabila anak sudah hafal, kita sebagai guru akan bisa mencapai tujuan pembelajaran kita Pak. Iya, betul Bu. Ya, bagus sekali Pak, inisiatifnya dari Bapak Iya. atas permasalahan ini. Nah, Pak Dadang, Iya, kira-kira Bu. apa yang Pak Dadang dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, alhamdulillah Ibu, saya sedikit lega ini Bu, karena permasalahan yang mungkin selama ini saya alami, saya pendam sendiri, ada tempat bercurah ini Bu. Sehingga secara tidak langsung saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya sendiri Bu. Saya terima kasih untuk Ibu yang sudah berbagi, sudah mau mendengarkan saya dalam masalah yang saya hadapi, sudah mau berbagi dan mendengarkan dengan baik ini. Iya Pak, saya juga Pak, kalau saya ada masalah saya juga bisa minta tolong dengan Bapak, karena apabila masalah itu Pak tidak terpecahkan akan berlarut. Apabila kita pecahkan, kita akan merasa senang Pak, karena ya kita ada terlalu banyak beban dengan permasalahan yang tidak selesai, itu akan menambah beban kita ya Pak ya. Iya. Baik Pak Dadang, solusi tadi sudah Pak Dadang temukan. Setelah ini apa yang kira-kira akan Pak Dadang lakukan pertama kali untuk melaksanakan rencana tersebut? Iya, tentu yang pertama itu ya segera saya mencari referensi perkalian, habis itu saya cari alat seperti gunting, karton, dan juga lem. Nanti segera menempelkan di dinding kelas itu Bu. Bagus sekali Pak. Iya. Kita sebagai guru, sebagai pendidik harus kreatif ya Pak. Iya Bu, mudah-mudahan berhasil Bu. Saya doakan Pak berhasil. Oh ya Pak Dadang, ini kira-kira kapan mau dilaksanakan Pak? Iya, jadi kalau dalam hari ini kan kalau di SD itu masih ANBK Bu. Saya kan ngajar di kelas 5. Kelas 5 itu anak lagi ANBK. Mungkin bisa di waktu-waktu setelah itu saya pembuat untuk kegiatan perkalian itu. Jadi tidak mengganggu jam pelajaran. Mungkin jadi besok kita sudah eksekusi, nanti malam kita referensi, print. Jadi besok kita mulai eksekusi di kelas ya Bu. Iya Pak. Jadi sesegera mungkin Bapak akan menempel apa yang tadi Bapak bilang itu di Bapak tulis secepatnya, biar manfaatnya juga bisa secepatnya kita rasakan ya Pak. Iya, betul. Oh ya Pak Dadang, ini dalam menempel ini atau yang lain ini, Bapak butuh bantuan orang lain tidak? Kira-kira siapa yang Bapak minta bantuannya Pak gitu? Oke, tentu Bu, tentu kita harus meminta bantuan terutama pada anak Bu. Anak SD itu kalau dilibatkan dalam kegiatan seperti itu sangat senang sekali. Jadi nanti misalkan ada sesi, kan kalau di ANBK itu ada sesi. Jadi nanti yang sesi masuk biarkan dia untuk ANBK, yang tidak nanti saya ajak untuk menempel di dinding. Mungkin sangat antusias itu. Iya, bagus sekali Pak Dadang. Jadi kita harus selalu berkolaborasi ya Pak. Wah, baik dengan murid kita, dengan sesama. Jadi kita hidup ini harus selalu berkolaborasi biar memudahkan kita mengerjakan sesuatu ya Pak. Iya, betul Pak. Bagaimana dengan pertemuan coaching kita hari ini Pak? Apakah bisa mengatasi atau problem masalah yang Bapak hadapi? Sudah Bu, sudah sesuai dengan yang kita bicarakan di awal tadi. Sudah menemukan. Alhamdulillah Pak. Kira-kira perasaan Bapak bagaimana Pak sekarang ini setelah kita adakan perbincangan ini Pak? Senang Bu, bahagia tadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada tempat berbagi dari masalah yang dipendam sendiri ini. Jadi lega sekarang, plong udah. Alhamdulillah berhasil berarti ya Pak kita berdiskusi atau berbincang-bincang hari ini, suatu permasalahan bisa kita pecahkan untuk kelancaran pekerjaan kita. Baiklah Pak, saya mohon maaf
jika dalam perbincangan kita kali ini saya ada salah. Semoga perbincangan kita kali ini menambah wawasan kita, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.